Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salwa Atika Sari akan menjelaskan tentang pendidikan Islam Iran pasca revolusi. Yang pertama yaitu masuknya Islam di Iran. Persia adalah etnik mayoritas di Iran. Pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 634 sampai 644 Masehi, wilayah kerajaan Persia mulai ditaklukkan dalam berbagai pertempuran. Pada tahun 634 Masehi, Perang Namarik, Jisr, dan Buayi mengakibatkan beberapa wilayah Persia jatuh ke tangan kaum muslimin. Setelah itu, disusul Perang Hadisiyah pada tahun 635 Masehi, Madain pada tahun 637 Masehi, Astahar pada tahun 638 Masehi, dan Nahawan pada tahun 641 Masehi. Pada Perang Nahawan tersebut, yang dipimpin oleh Raja Yazdajir dapat dijatuhkan oleh kaum muslimin. Nah, sejak saat itu, masyarakat Persia yang semula menganut agama Zoroaster beralih menganut agama Islam. Negara Iran tidak terlepas dari sejarah peradaban kaum Syiah, bahwa Iran juga tidak terlepas dari perkembangan kerajaan pada masa Safawi, di mana kerajaan menganut mazhab Syiah sebagai agama negara. Secara kesimpulannya, bahwa perkembangan Islam di Iran merupakan perkembangan pada mazhab Syiah. Yang kedua yaitu pasca revolusi. Iran adalah sebuah negara republik Islam yang jumlah penduduknya mencapai 70 juta jiwa. Republik Islam Iran dengan melalui gerakannya, yaitu gerakan revolusi yang dipimpin oleh Khomeini, berhasil menumbangkan sistem monarki dan mendirikan negara republik. Dengan konsep politik vilayat faqih, Khomeini berusaha menerapkan syariat Islam dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, sesuai dengan mazhab Syiah Itsna Asyariyah. Bagi masyarakat dunia Islam, revolusi Iran merupakan kejadian yang secara simbolis penting. Revolusi Iran memperlihatkan bahwa rezim sekuler yang dipengaruhi oleh Barat dapat ditumbangkan oleh kekuatan oposisi yang diorganisir oleh pembaru Islam seperti ulama, intelektual, mullah, seperti tokohnya yaitu Ali Syariati, Imam Khomeini, dan sebagainya. Setelah terjadinya revolusi Islam Iran tahun 1979, sistem pendidikan Iran mengalami perubahan yang sangat mendasar. Semua upaya pendidikan serta pengajaran harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Prioritas harus diletakkan pada terjaminnya usaha membesarkan anak-anak dan generasi muda sehingga menjadi muslim yang komitmen tinggi terhadap agamanya. Upaya-upaya pendidikan juga harus diarahkan pada penggunaan Al-Quran, tradisi Islam, dan konstitusi Republik Islam Iran sebagai dasar dalam merumuskan tujuan dan sasaran pendidikan. Nah, kebijakan pendidikannya. Undang-Undang Dasar Republik Islam Iran memberi penekanan pada kewajiban pendidikan dan pengajaran. Oleh karena itu, pemerintah menyediakan sarana cuma-cuma bagi para pemuda dan anak-anak sampai tingkat sekolah menengah pertama. Lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Iran meliputi yang pertama pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan perguruan tinggi. Kurikulum pendidikan Islam di Iran menganut sistem sentralistik, artinya kurikulumnya diatur oleh pemerintah pusat. Akan tetapi, berbeda dengan perguruan tinggi, di mana dosenlah yang menentukan sistem mata kuliahnya. Corak kurikulum di lembaga pendidikan Islam Iran adalah bermodel pengintegrasian disiplin ilmu pengetahuan yang menyangkut aspek kemanusiaan dan disiplin ilmu pengetahuan mengenai alam. Dalam kurikulum Iran membagi klasifikasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendidikan prasekolah. Pada jenjang prasekolah, murid diajarkan mengenai belajar bahasa, pengantar matematika, dan konsep sains, lebih-lebih pada nilai-nilai agama dan kepercayaan. Selain itu juga meliputi tentang kegiatan keterampilan seperti kerajinan, menggunting, mencetak, menggambar, bercerita, bermain, dan berolahraga.
Yang kedua yaitu pendidikan dasar. Fokus kurikulum pendidikan dasar adalah pengembangan keterampilan dasar seperti membaca, berhitung, studi lingkungan dengan tema fisik dan fenomena sosial, serta pembelajaran agama. Semua mata pelajaran dan buku pelajaran diputuskan dan disiapkan pada level pusat. Yang ketiga yaitu pendidikan menengah rendah. Kelompok agama minoritas melakukan pembelajaran khusus mereka dan terdapat daftar bacaan khusus untuk kelompok Sunni. Pembelajaran dilaksanakan dengan bahasa Persia pada semua level. Untuk daerah bilingual, diadakan kursus 1 bulan untuk mengajarkan kunci-kunci konsep bahasa sebelum tahun ajaran baru dimulai. Ujian dilakukan pada akhir kelas 3 oleh level kabupaten dan provinsi. Yang keempat yaitu pendidikan menengah atas. Mata pelajaran yang ditawarkan dikelompokkan dalam beberapa jurusan, seperti jurusan akademik, jurusan teknik pendidikan kejuruan, dan jurusan Kardanes. Yang kelima yaitu pendidikan perguruan tinggi. Program 1 tahun pra-universitas tersedia bagi siswa yang berhasil lulus dari sekolah menengah atas. Bagi yang mengambil jurusan teknik dan kejuruan, setelah lulus dapat mendaftar pada program 2 tahun yang dapat mengantarkan di dalamnya termasuk universitas, college, dan pusat-pusat pendidikan tinggi. Universitas dibagi menjadi beberapa kategori yaitu universitas umum, khusus, teknologi komprehensif, universitas terbuka, dan universitas kedokteran. Nah, jika kita lihat dari lembaga pendidikan yang ada di Iran tidak jauh beda dengan pendidikan yang ada di Indonesia. Metodologi pengajaran bermula menirukan cara yang dipakai di maktab yang bernuansa keagamaan dan mengutamakan hafalan. Jadi metodenya mengutamakan hafalan. Yang terakhir yaitu tujuan pendidikan. Tujuan dalam pendidikan meliputi pengembangan fisik, sosial, intelektual, moral, dan estetika. Usaha dalam pencapaian pendidikan dilakukan dengan mengarahkan pada ajaran dan penggunaan Al-Quran, kebiasaan dan tradisi Islam yang berlaku pada negara Republik Islam Iran. Berdasarkan hal tersebut, dirumuskan beberapa tujuan dan capaian sasaran pendidikan Republik Islam Iran sebagai berikut. Yang pertama yaitu Sirah Nabawiyah. Khulafaur Rasyidin dan tokoh-tokoh Islam menjadi bahan acuan dalam memahami nilai kehidupan. Yang kedua yaitu bersikap dengan mengamalkan nilai-nilai yang terpuji dan berperilaku akhlak yang mulia. Yang ketiga yaitu pembelajaran dilakukan pada pendidikan Islam dengan memperhatikan tata cara menulis dan membaca. Kesimpulannya yaitu, pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, wilayah kerajaan Persia mulai ditaklukkan dalam berbagai pertempuran dan mengakibatkan beberapa wilayah Persia jatuh ke tangan kaum muslimin. Setelah revolusi Islam Iran tahun 1979, Iran menjadi negara Republik Islam yang menganut mazhab Syiah. Setelah revolusi sistem pendidikan Iran mengalami perubahan yang sangat mendasar, semua upaya pendidikan serta pengajaran harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pendidikan dilakukan secara gratis bagi para pemuda dan anak-anak sampai tingkat sekolah menengah pertama. Kurikulum pendidikan Islam di Iran menganut sistem sentralistik, akan tetapi berbeda dengan perguruan tingginya di mana dosenlah yang menentukan isi mata kuliahnya. Lembaga pendidikan yang ada di Iran meliputi pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan perguruan tinggi. Metodologi pengajaran bermula menirukan cara yang dipakai di maktab yang bernuansa keagamaan dan mengutamakan hafalan. Usaha dalam pencapaian pendidikan ditetapkan dengan mengarahkan pada ajaran dan penggunaan Al-Quran, kebiasaan dan tradisi Islam yang berlaku pada negara Republik Islam Iran. Tujuan pendidikan Islam Iran yaitu untuk pengembangan fisik, pengembangan sosial, pengembangan intelektual, pengembangan moral, dan pengembangan estetika. Sekian dari saya, Salwa Atika Sari. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.